Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiofani Ananda dari kelas IKA 2. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, hasil tugas komunikasi pembangunan, perspektif kebijaksanaan pembangunan dan peran komunikasi media massa dalam pembangunan. Di sini ada pengertian ya. Pengertian komunikasi pembangunan ialah pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, derenisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kebijakan strategi pembangunan ialah yang satu, meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua, membuat dan melaksanakan perancangan pembangunan, yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi, yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi, yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Di sini ada peran komunikasi pembangunan: menciptakan iklim bagi pertumbuhan dengan mewujudkan nilai-nilai sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua, mengajarkan keterampilan baru baca, tulis, hingga lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata. Yang keempat, membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi membuat keputusan dan masyarakat. Yang kelima, mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa. Yang keenam, menciptakan rasa kebangsaan sebagai suatu yang mengatasi kesetiaan lokal. Yang ketujuh, membuat mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik. Yang ke-8, memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan produk. Yang 9, membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi proses berlangsung sendiri. Yang 10, media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Yang terakhir, media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile. Fungsi komunikasi pembangunan yang pertama, sebagai proses penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat. Titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian sharing ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, sebagai proses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah dalam mendidik dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai proses rekayasa sosial, komunikasi pembangunan dipandang sebagai untuk pengembangan tindakan komunikasi yang sistematis, terencana, dan terarah dalam melakukan informasi, ide, gagasan, atau inovasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Yang terakhir, sebagai proses perubahan perilaku, komunikasi pembangunan dipandang sebagai proses psikologis, proses sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah, dan bertujuan. Yang terakhir di sini ada model komunikasi pembangunan ya. Model komunikasi linear. Komunikasi linear diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui seluruh penyaringan. Komponen utama model ini adalah pesan, sumber, gatekeepers, penerima, dan umpan balik. Model komunikasi konvergen. Komunikasi konvergen diartikan sebagai suatu proses konvergen memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak berkonsumsi dalam rangka mencapai saling pengertian, konsensus
Komponen utama dari model ini adalah informasi konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama-sama, dan jaringan hubungan sosial ya. Yang di sini terakhir model komunikasi relasional. Komunikasi relasional diartikan sebagai kesepakatan aktivitas interaksi yang berpusat pada informasi sebagai bagian dari hubungan sosial tersebut. Komponen utama dari model ini adalah informasi, hubungan baik antara partisipan dan penerima aktif. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.